Sekarang kita bergabung dengan Profesor Denny Indrayana yang lagi di Australia, pakar hukum tata negara juga. Selamat malam, Prof. Selamat pagi Bang Karni, 1:30 di Melbourne. Kan 4 jam. 4 jam. Karena sini jam berapa baru? Oh Setengah iya, 2 pagi Bang Karni. baik. Terima kasih masih bergabung sama kita. Kepingin pendapat Profesor Denny ini. Kalau dengar diskusi tadi. Baik Bang Karni, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya mulai dari kesimpulan. Putusan MK yang terkait dengan soal syarat umur Capres dan Cawapres ini, kita sebut saja putusan 90 ya, nomornya. Saya berpendapat, berkesimpulan, putusan ini bukan hanya syarat cacat konstitusional yang akan saya jelaskan, tetapi lebih jauh dia dapat dan harus dikatakan tidak sah. Saya ingin kita tidak jauh-jauh menggunakan progresivitas, cukup membaca aturan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi pendapat ini bukan pendapat di luar pasal, tapi adalah pendapat yang berdasarkan teks, berdasarkan penafsiran gramatikal dan juga sistematis. Mengapa? Benar bahwa kalau kita, maaf kalau saya menggunakan pasal-pasal ya, karena saya akan sangat membuktikan bahwa memang ini adalah pendapat yang bahkan tekstual gitu. Benar bahwa pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang tadi disampaikan oleh Abang Margarito mengatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sebenarnya yang disebut di situ kata-katanya final. Tidak ada kata-kata mengikat sebenarnya. Tetapi konsep ini kemudian kita sebut sebagai konsep final and binding. Tingkat pertama, terakhir, dan langsung berlaku. Nah, karena konsep final and binding itu, kita berpandangan tidak ada yang bisa mengkoreksi putusan Mahkamah Konstitusi. Itu masih benar. Tetapi sebenarnya dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri dikenal konsep putusan MK bisa tidak sah. Bisa tidak sah. Pada saat apa? Pada saat putusan MK tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Itu adalah pasal 28 ayat 5 dan 6 Undang-Undang MK. Dan konsekuensinya, selain tidak sah, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan putusan batal demi hukum. Jadi ada konsep tidak sah dan konsekuensi batal demi hukum berdasarkan Undang-Undang MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kita lanjut. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, putusan yang tidak sah itu ternyata bukan hanya berkaitan dengan tidak dibacakan di depan umum, tetapi karena tidak mundur dalam penanganan perkara yang mempunyai benturan kepentingan. Jadi, dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, dikatakan wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia, maksudnya hakim, mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Ini tadi yang disampaikan di awal oleh Bang Karni. Bagaimana akibatnya? Dikatakan jika hakim yang mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung itu tidak mundur, maka pasal 17 ayat 5 dan ayat 6-nya, ayat 6 mengatakan putusan dinyatakan tidak sah
Nah, ini penting untuk mengatakan konsep final and binding itu bisa dikoreksi dalam hal dua, tidak sah. Pada saat tidak dibacakan di depan umum, dan pada saat hakim tidak mundur memeriksa mengadili, padahal dia punya benturan kepentingan. Kenapa undang-undang kekuasaan kehakiman kita jadikan dasar untuk mengatakan dia tidak sah pada saat hakimnya tidak mundur? Karena pasal 24A ayat 2 dengan jelas mengatakan kekuasaan kehakiman itu MA dengan badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Jadi undang-undang kekuasaan kehakiman tadi itu berlaku dan mengikat kepada Mahkamah Konstitusi. Apalagi dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 9 tahun 2006, khususnya prinsip kedua tentang ketidakberpihakan, atau di situ tertulis tak berpihakan, butir 5 huruf B-nya mengatur hakim konstitusi, saya tegaskan katanya adalah harus. Hakim konstitusi harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara karena alasan-alasan B, hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Mari kita simak apakah hakim konstitusi Anwar Usman ini ada kaitan langsung putusannya dengan keluarganya, iparnya, Pak Jokowi, dan Gibran Raka Buming Raka. Mengacu pada kewajiban hukum bahwa hakim harus mengundurkan diri jika perkara yang ditanganinya mempunyai benturan kepentingan, sebagaimana tadi diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan ada kepentingan langsung keluarganya yang diatur dalam Kode Etik Perilaku Hakim Konstitusi, maka dengan penafsiran gramatikal dan sistematis yang tadi saya sampaikan, harus disimpulkan tidak mundurnya Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam perkara-perkara yang terkait syarat umur capres dan cawapres ini menyebabkan putusannya itu syarat benturan kepentingan dan membawa konsekuensi tidak sah. Yang bicara bukan Denny Indrayana, yang bicara adalah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri tentang ada kemungkinan putusan tidak sah, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pandangan saya terkait dengan bagaimana Saudara Anwar Usman, Ketua MK, masih memeriksa, mengadili, dan bahkan memutus perkara-perkara syarat umur ini, menurut saya sangat jelas ada benturan kepentingan. Dan kenapa demikian? Apalagi putusan nomor 90. Kenapa? Karena dalam putusan 90 itu pemohonnya dengan jelas menuliskan argumentasi dia meminta agar syarat umur itu menjadi pernah menjabat atau pernah menjadi kepala daerah. Yang dia contohkan adalah Gibran Raka Buming Raka. Baca dalam butir 9, 16, dan 20 permohonan. Dengan jelas disebut contohnya adalah Gibran. Jadi terkait langsung dengan Anwar Usman sebagai pamannya, sebagai om. Karena itu banyak viral mengatakan setelah putusan ini, terima kasih om. Maka tidak bisa dikatakan meskipun Gibran dan Jokowi bukan pemohon, maka ini tidak terkait dengan Gibran dan Jokowi. Saya karena itu, Bang Karni, tanggal 27 Agustus 2023, hampir 2 bulan, 1,5 bulan yang lalu, telah secara resmi mengajukan dugaan pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman. Resmi saya masukkan ke MK. Dan di situ saya jelaskan secara runtut mengapa ada benturan kepentingan dan mengapa Anwar Usman harus mengundurkan diri. Jelas dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, jelas dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, dan bahwasannya hakim harus mundur dalam perkara yang terkait dengan keluarganya, itu adalah prinsip konsep universal. Kami berdiskusi di sini, misalnya
saya dengan Profesor Tim Lindsay dari Melbourne Law School, kami berdua berkesimpulan tidak ada keraguan Anwar Usman harusnya tidak memeriksa perkara ini, apalagi ikut memutus. Jadi, karena putusan 90 diperiksa, diadili, bahkan diputuskan oleh Ketua MK yang nyata-nyata punya benturan kepentingan, tidak mundurkan diri, maka tadi saya katakan, putusan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, harus dinyatakan tidak sah. Demikian Bang Karni, jadi putusan ini tidak bisa dijadikan dasar untuk pendaftaran Pilpres 2024. Karena banyak sekali catat-catat konstitusionalnya, misalnya satu, harusnya tidak diterima karena pemohonnya tidak punya kerugian konstitusional. Itu disampaikan oleh Hakim Konstitusi Soehartoyo. Harusnya dinyatakan gugur karena sudah ditarik meskipun dibatalkan penarikannya. Itu dinyatakan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Harusnya meskipun putusannya itu ditolak, kalaupun diterima, harusnya ditolak sebagaimana putusan-putusan sebelumnya. Yang kalau kita runtut dari dissenting opinion, putusan yang awal-awal menolak itu karena menurut Saldi Isra dan menurut dissenting opinion Arief Hidayat, karena tidak ada Ketua MK Anwar Usman di sana. Bahkan kalau kita lihat putusan yang mengatakan kepala daerah ini kan hanya dibuat oleh 3 orang. 2 orang yang lain yang konkuring kan hanya pada dasarnya gubernur dan kepala daerah tingkat provinsi. Sehingga disajikan dengan diagram Venn oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra bahwa ini putusan yang terburu-buru. Jadi saya ingin berikan komentar tentang waktu tadi, Bang Karni. Ini putusan harusnya bisa cepat diputuskan sebagaimana putusan-putusan yang lain ditolak atas prinsip open legal policy. Kenapa dinyatakan buru-buru oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam dissentingnya? Karena sebenarnya ini aneh putusan. Mau dikatakan ada 5 yang memutuskan kepala daerah, pernah atau sedang kepala daerah, padahal yang mengatakan pernah atau sedang kepala daerah hanya 3. Saldi bilang ini harusnya rapat pemusyawaratan hakim lagi. Tapi ada yang buru-buru, itu poinnya. RPH-nya 3 kali, Bang Karni. Tapi belum ketemu karena baru 3 yang sebenarnya akan sepakat dengan kepala daerah. Yang 2 walaupun konkuring, Eni Nurbaningsi dan Dadil Yusmik, itu sebenarnya konkuringnya hanya pada gubernur dan kepala daerah. Dan benar, kalau kita lihat rumusan pasalnya, pernah atau sedang menjadi kepala daerah sebagai dalam pemilihan umum ini kan sangat terasa punya maksud untuk memberi kesempatan kepada Gibran. Mengapa demikian? Pernah saja itu kemudian diberi garis miring sedang. Sedang ini persoalan. Sedang berapa lama? Sedang sehari berpengalaman. Sedang 2 hari menjadi kepala daerah. Apakah berpengalaman? Sedang itu kan menjadi problematik kemudian. Tapi dan pemilihan umum kemudian atau kepala daerah. Kepala daerah diberikan tempat yang lebih. Kenapa tidak pemilihan umum sebagaimana anggota DPR, DPD, DPRD, dan kepala daerah? Kenapa kemudian hanya kepala daerah yang kemudian diberikan ruang sedemikian oleh putusan MK ini? Itu semua menunjukkan memang ada indikasi putusan ini dipersembahkan kepada seorang anak presiden. Karena itu saya merekomendasikan Bang Karni, hari ini tentang pendapat bahwa putusan ini tidak sah, saya berikan kepada publik dan saya sebarkan bahwa putusan 90 tidak sah itu memang sebaiknya tidak dijadikan dasar untuk pendaftaran Pilpres 2024. Bahwa siapapun yang menjadi pasangan calon dalam Pilpres 2024, bukan hanya Gibran ya, dengan hanya menyandarkan pada putusan 90 akan beresiko dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai paslon dalam Pilpres 2024. Kan kalaupun berhasil terpilih, beresiko dimakzulkan karena sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden. Ingat, salah satu pintu masuk pemakzulan adalah tidak memenuhi syarat. Kalau ini kemudian bergulir dan kemudian putusan MK-nya memang dinyatakan tidak sah, meskipun nanti
siapapun pasangan Gibran misalnya itu terpilih sekalipun, maka dia bisa menjadi pintu masuk pemakzulan. Yang terakhir, saya tentu saja mendorong agar ini agak sulit mestinya Mahkamah Konstitusi, karena itu harus didukung oleh seluruh elemen yang masih cinta Indonesia untuk memproses pelanggaran etika ini secara serius untuk mengembalikan dan menegakkan kembali marwah, harkat, martabat, dan kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sudah runtuh oleh putusan. Saya mengutip klausul dalam banyak putusan MK. Putusan ini adalah putusan yang intolerable, tidak dapat ditoleransi, karena itu harus dinyatakan tidak sah demi konstitusi. Baik, terima kasih.